Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Hari ini hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Sahabat Indonesia, baru saja kita sama-sama mendengarkan video dari pendakwah agama yang bernama Abdul Somad. Saya tidak tahu kapan ini disampaikan oleh Abdul Somad kepada jamaah di satu masjid. Tapi menurut saya orang ini sumber dari segala sumber intoleran yang terjadi di negeri ini. Abdul Somad adalah pendakwah yang populer, pengikutnya banyak. Dia mengatakan, menjawab pertanyaan dari publik, kalau ada kepala daerah yang beragama Muslim kemudian mengizinkan pendirian rumah ibadah di luar Islam, apa hukumnya? Somad dengan gegabah mengatakan bahwa hukumnya dosa, dan yang bersangkutan kepala daerah yang memberikan izin kepada umat selain Muslim untuk mendirikan rumah ibadah akan menanggung dosa yang luar biasa dan akan ada azab sampai akhir zaman. Tanpa dalil apa-apa, tanpa penjelasan apa-apa, tanpa ada bukti ayat mana yang mengatakan hal itu. Tapi karena yang mengatakan Somad dianggap suatu kebenaran, padahal ini adalah penyesatan. Inilah yang saya katakan para pendakwah agama merupakan biang keladi atau sumber dari segala sumber maraknya intoleransi di negeri ini. Nah, apa yang dikatakan Somad itu bisa menjadi amunisi bagi masyarakat untuk menekan kepala daerah agar tidak memberikan izin pendirian rumah ibadah selain masjid. Dan ini yang terjadi di Batam, di Cilegon, di daerah-daerah lain. Nah, sekarang tinggal aparat negara. Apakah membiarkan orang seperti Abdul Somad ini bebas menyampaikan opini yang menyesatkan sehingga menimbulkan dampak intoleransi? Ucapan Somad yang tidak ada dasar itu seolah-olah mengalahkan konstitusi. Padahal jelas-jelas disampaikan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 bahwa setiap orang, setiap warga negara mempunyai hak untuk memeluk agama dan beribadah. Nah, ini seolah-olah diabaikan oleh ucapan seorang Somad. Ini berbahaya, dan menurut saya harusnya negara tidak boleh membiarkan orang seperti Somad seperti ini. Harus diluruskan. Kemarin tidak lebih beberapa hari yang lalu di depan gubernur, Kapolda, Pangdam, Bupati, Wali Kota, Kapolres, Dandim, Presiden Jokowi tegas-tegas memberikan warning untuk hati-hati. Jangan sampai negara dalam tanda kutip seolah-olah mengamini kelompok-kelompok tertentu untuk penolakan rumah ibadah. Ini terjadi di Batam. Ada tanda tangan perwakilan dari kepolisian, dari TNI, dari Badan Intelijen baik dari BIN maupun BAIS yang seolah-olah mengiyakan
untuk penolakan pendirian sebuah gereja. Ini kan berbahaya. Kesepakatan warga, entah itu dalam kemasan yang namanya kesepakatan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, dan ini sudah pasti dipaksakan. Dan kelompok minoritas pasti ditekan untuk terpaksa bersepakat. Ini menurut saya benar-benar melecehkan konstitusi. Ini menurut saya negara tidak boleh diam saja. Harus ada upaya pelurusan. Baik dari Majelis Ulama Indonesia atau mungkin dari Kementerian Agama, mungkin juga langsung dari Menko Polhukam untuk meluruskan, jangan sampai apa yang dikatakan Abdul Somad ini menjadi dasar bagi kepala daerah dimanapun untuk menolak pendirian rumah ibadah selain masjid. Dan ini akan menjadi stigma negatif bagi negeri ini. Menolak kebebasan orang untuk mendirikan rumah ibadah dan beribadah itu adalah melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar. Kalau negara tidak berbuat apa-apa, negara seolah-olah ikut melakukan pelanggaran HAM yang paling esensial. Warga untuk bertemu dengan Tuhannya dihalang-halangi oleh negara. Padahal dalam konstitusi negara jelas dijamin dalam konstitusi bahwa pendirian rumah ibadah itu wajib difasilitasi oleh negara. Nah, ada satu lagi yang ingin saya tagih kepada negara berulang kali. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya menyampaikan. SKB 2 menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tolong dicabut. Karena menurut saya SKB 2 menteri ini adalah biang keladi penolakan pendirian rumah ibadah dimanapun. Apalagi diamplifikasi, diprovokasi oleh ustadz-ustadz seperti Abdul Somad. Klop sudah. Bagaimana kita membangun negeri yang beragam ini? Yang keberagamannya, kebinekaannya dijamin oleh undang-undang, ternyata dikalahkan hanya oleh ucapan seorang penceramah agama. Konstitusi seolah-olah diabaikan dan negara diam saja. Sahabat Indonesia, ini himbauan saya kepada aparat keamanan negara, jangan diam saja melihat ada ujaran seperti Ustadz Abdul Somad ini. Karena ini berbahaya gitu. Tanpa dasar, tanpa dalil apapun memprovokasi jamaah dan seluruh rakyat bahwa siapapun yang mendirikan atau mengizinkan pendirian rumah ibadah selain masjid itu adalah dosa. Ini kan berbahaya ini. Kita menghalang-halangi orang untuk bertemu dengan Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya. Zolim kita. Kalau negara tidak bertindak, sama saja. Negara juga bisa dikatakan zolim. Jadi sekali lagi saya katakan, tolong kepada negara, dalam hal ini kepada Menko Polhukam, tolong benar-benar dijalankan apa yang sudah diwanti-wanti oleh Presiden Jokowi. Kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, tolonglah. Ucapan seorang presiden itu adalah hukum. Harusnya itu ditindaklanjuti. Kalau seorang presiden sudah mewanti-wanti dengan bahasa yang jelas, tapi tetap tidak diimplementasikan oleh anak buahnya, kewibawaan seorang presiden itu akan dipertaruhkan. Apalagi menghadapi kelompok-kelompok seperti Abdul Somad ini kan berbahaya. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, konkretnya saya minta kepada negara untuk tidak diam saja melihat ada pendakwah agama seperti Abdul Somad yang memprovokasi aksi intoleransi. Yang kedua, saya mohon sekali lagi, cabut SKP 2 menteri. Karena ini menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Dan menurut saya tidak fair. Selalu terjadi kesepakatan yang dipaksa-paksakan sehingga kelompok minoritas terpaksa menerima kesepakatan. Kita menyelamatkan Indonesia ini. Jangan sampai kita terframing menjadi negara yang intoleran. Padahal jelas-jelas dalam konstitusi
keberbedaan agama, etnis, suku itu dijamin oleh undang-undang. Apalagi kebebasan beragama dan mendirikan rumah ibadah. Ini harus difasilitasi oleh negara. Tidak ada pilihan lain. Dan aparat di bawahnya harus mengerti bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu di atas semua peraturan di bawahnya. Termasuk undang-undang, apalagi peraturan menteri, SKB, apalagi hanya kesepakatan Forum Komunikasi Umat Beragama. Jangan peraturan kesepakatan yang dipaksakan ini mengalahkan konstitusi. Itu sekali lagi saya wanti-wanti. Baik sahabat Indonesia, demikian untuk kesekian kalinya saya berteriak di ruang publik ini. Tujuan saya hanya sekedar untuk menjaga Indonesia ini, Indonesia yang sangat indah dengan keberagaman, Indonesia yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita dalam kondisi yang damai, keberagaman yang harmoni, dan jangan sampai kita mewariskan negara atau bangsa yang intoleran. Ini yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamran.